dalam satu kotak lahan ini kita tanemin 3 tanaman ya. Yang pertama itu sayur cesim atau kita sebut sawi hijau seperti ini. Kemudian pinggirnya kita tanemin cabai rawit. Ya teman-teman ya, cabai rawitnya. Jadi di antara cabai rawit ini tengah-tengahnya kita tanemin tanaman cesim ya, sayur cesim atau sawi hijau. Kemudian yang ketiga kita tanemin tanaman tomat ya, seperti ini ya. Tuh, kelihatan ya. Ini udah mulai berbuah. Jadi harus kita kasih penyangga ya, soalnya tidak kuat nih. Ini kalau buahnya makin lebat, ini tanamannya nggak kuat menopang dari buahnya. Jadi kita nanti kita kasih penyangga ya, biar nggak roboh. Ini sebenarnya tanaman utamanya adalah cabai rawit ya. Namun berhubung masa panen cabai itu lebih lama, makanya kita manfaatkan itu di tengahnya kita tanamin tanaman cesim. Sambil menunggu untuk tanaman cabai ini bisa panen ya, kita tanamin cesim, dan ternyata emang umur panennya itu lebih cepat daripada cabai. Makanya kita manfaatkan itu, kita tanamin sayur cesim di antara tanaman cabai rawit ini ya. Bisa kita lihat ini cabainya sangat subur ya. Sudah hampir berbunga ini kayaknya nih. Jadi sebisa mungkin itu kita memanfaatkan lahan yang ada ya, jangan sampai ada lahan kosong lah. Sambil menunggu masa panen dari cabai rawit, kita tanamin sayur cesim di antara tanaman cabai ini ya, karena masih ada lahan kosong dan juga jaraknya ini masih cukup untuk kita tanamin ya. Jadi masih ada ruang, nggak terlalu sempit lah ya untuk kita tanamin tanaman lain. Jadi kita manfaatkan untuk kita tanamin sayur sawi cesim. Sebisa mungkin itu kita memanfaatkan lahan yang kosong ya, lahan yang ada ya, sambil menunggu masa panen cabai karena umurnya lebih lama daripada sayur cesim. Jadi kita tanamin dulu sayur cesim di antara tanaman cabai ini ya. Jadi begitu cesimnya ini kita panen, nanti kita akan menunggu dari cabai ini mulai berkembang ya, karena sudah mulai berbunga. Sampai menunggu masa panennya itu kita bisa panen cesim lebih dulu ya, karena umur cesim lebih cepat panennya daripada cabai rawit ini ya. Yang penting itu jaraknya jangan terlalu rapat antara pohon cabai sama sayur cesim ini ya, masih ada ruang, jadi tidak mengganggu untuk pertumbuhan cabai rawit ini sendiri ya. Jadi sebisa mungkin itu memanfaatkan lahan yang kosong kita tanamin ya, jangan sampai ada ruang kosong kita tanemin seperti ini nih. Ini di pematangnya ya kita tanemin juga nih ya. Ini di pematangnya atau di galengannya ini kita tanemin cabai rawit semua ini. Nih. Kita sengaja tidak memakai plastik mulsa untuk menutup bedengan ya. Tujuannya untuk menanam tanaman lain di tengahnya ya. Jadi kita bisa menanam tanaman lebih dari satu ya, seperti ini. Jadi pinggirnya kita tanamin cabai, kemudian tengahnya kita tanamin sayur cesim ya, sambil menunggu masa panen dari cabai itu sendiri ya. Bisa dilihat tanamannya terlihat subur. Kita cuma memakai pupuk kandang ya kawan-kawan. Jadi sebelum lahan yang kita olah kita tanami tanaman, kita beri pupuk kandang terlebih dahulu agar tanahnya subur. Dan untuk nutrisinya kita tambahkan NPK Mutiara dengan dikocor ya.
Untuk pemberian NPK Mutiara disesuaikan dengan kebutuhan ya. Biasanya seminggu sekali kita beri nutrisi NPK Mutiara ya. Seminggu setelah tanam, kemudian berikutnya seminggu lagi kita kasih lagi NPK Mutiara untuk menambah nutrisi. Bisa dilihat tanamannya terlihat subur dan buahnya juga semakin banyak ini ya, karena mungkin sudah waktunya untuk berbuah ini tomatnya. Untuk pupuk sendiri saya memakai pupuk kandang ya. Dan untuk benih jasim sendiri saya memakai yang merek Tosakan ya, cap panah merah. Walaupun sebenarnya masih banyak ya merek-merek benih jasim yang lain, terserah kawan-kawan mau pakai yang mana. Seperti ini ya kawan-kawan ya, jasimnya terlihat hijau subur. Ini benih dari merek Tosakan ya, benih jasim merek Tosakan seperti ini. Untuk tomatnya juga ini terlihat subur ini tanamannya. Mungkin karena pengaruh pupuk kandang juga ya, dan juga pengaruh dari nutrisi NPK Mutiara. Terlihat itu semakin bercabang ya, semakin lebat batangnya ya. Jadi tidak cukup dikasih satu penyangga atau lanjaran, mungkin butuh 2-3 penyangga ya, agar kuat tidak roboh nanti pohonnya. Karena satu pohon tomat ini bisa menghasilkan 3 hingga 5 kg tomat ya, kalau pertumbuhan tomat itu normal. Menurut saya budidaya tomat masih tergolong sangat mudah ya, dari proses penanaman, perawatan sampai dengan panen. Jika kalian ingin mencoba budidaya sayuran yang mudah untuk ditanam, bisa kalian coba budidaya tanaman sayuran seperti yang 3 tadi saya sebutkan ya. Bisa menanam sayur jasim atau sawi hijau, kemudian yang kedua menanam tomat, lalu yang ketiga bisa mencoba dengan tanaman cabai. Kalian bisa menanamnya sekaligus ya, jadi satu lahan untuk 3 tanaman. Namun jika ingin menanam sayuran yang cepat untuk dipanen dan untuk perawatannya mudah, itu ialah sayur jasim atau sawi hijau. Itu menurut saya sayur yang paling mudah untuk kita tanam ya, untuk kita budidayakan. Nanti setelah kita panen bisa kita menjualnya ke pengepul ya, atau biasanya itu para pedagang sayur yang akan membeli hasil panen dari kita. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui ya, kalau harga sayuran itu cenderung naik turun. Kalau kita lagi beruntung mungkin harganya akan tinggi ya, tapi kalau sedang turun ya kita harus tetap semangat ya dalam bertani, karena naik turunnya harga itu sudah biasa ya. Jadi kita harus bisa menyiasatinya agar kita dalam menanam sayur itu kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Oke, itu dia tadi ya yang bisa kita sampaikan untuk usaha budidaya sayuran yang menguntungkan ya, yang cepat panen, yaitu satu lahan untuk 3 tanaman, yaitu jasim, tomat, dan juga cabai rawit. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan menambah pengetahuan untuk kawan-kawan ya. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.